FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, taufik, pertolongannya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah Allah Ta'ala memberikan dunia ini kepada 4 orang. Ya, sebagaimana hadis Abi Kafsyah Al-Anmari yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Golongan pertama orang diberi harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Inilah orang yang paling tinggi kedudukannya, paling baik. Yang kedua yaitu orang yang diberi harta ya, atau diberi ilmu ya, tapi tidak diberi harta. Dengan ilmunya dia ingin seperti orang yang punya harta diinfakkan di jalan Allah ya. Maka dia dapat pahala yang sama. Yang ketiga, orang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga menggunakan hartanya bukan di jalan Allah ya. Jadi yang pertama, orang diberi harta dan ilmu. Dengan ilmunya hartanya digunakan di jalan Allah. Yang kedua, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, sehingga dia memiliki niat seperti orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah, pahalanya sama. Yang ketiga, orang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga hartanya digunakan di selain jalan Allah SWT, sebagai maksiat dan yang lain sebagainya. Yang paling parah yang keempat, sudah tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, sehingga apa? Ini hadisnya panjang ya. Dia keinginannya hanya ingin berbuat dosa, sehingga dosanya sama dengan orang yang ketiga tadi. Hadis ini hadis Abi Kafsyah Al-Anmari yang Imam Tirmidzi. Nah sekarang, selanjutnya setelah kita tahu 4 golongan ini, hendaklah ada dalam benak kita apa? Bagaimana kalau kita masuk golongan pertama, diberi harta, diberi ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak, yang kedua, meskipun tidak dikaruniai harta, tapi dikaruniai ilmu. Nah bagaimana golongan pertama kedua ini agar merasakan bahwa ilmu itu merupakan bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi merupakan sarana kehidupan. Ingat surat apa? Al-Anfal ayat 24. Ya, surat Al-Anfal ayat 24. Ya, surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah berfirman,
wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Kapan? Ketika mengajak kalian, tidak ada ampun. Untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian, yang menghidupkan kalian. Ketahuilah Allah menghalangi seseorang dengan hatinya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa panggilan Allah di mana kita dapatkan tidak lain dalam Al-Quran. Dan panggilan seruan Rasulullah di mana kita dapatkan tidak lain dalam As-Sunnah, dalam hadis. Disuruh untuk menyambut. Tujuannya untuk memberikan kehidupan. Sehingga tadi orang yang diberi harta sama ilmu, ya, itulah ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Menggunakan hartanya di jalan Allah. Mungkin kita tidak seperti yang pertama, harta tidak punya, tapi diberi ilmu. Ya, nah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti apa yang diharapkan dalam ayat tersebut. Kenapa demikian? Karena apa? Karena sebenarnya ilmu itu membuat rasa lezat. Lezat. Ya. Apa bukti, apa dalilnya? Hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim, Nabi bersabda apa? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu. Kama yakrahu an yugdafa finnar. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. 3 perkara, jika seseorang mendapatkan 3 perkara itu pada dirinya, akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Jadi iman ada rasa. Apa yang pertama? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Surah An-Nisa ayat 24. Sambut seruan Allah, di mana? Quran. Sambut seruan Rasul di mana? Di sunnah. Rasa lezat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saudara sekalian, jemaah sekalian, kita semua bisa merasakan lezatnya itu. Ya. Sehingga apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Karena kita merasakan lezatnya iman, manisnya iman, indahnya ayat-ayat Allah. Quran dan Sunnah disebut dengan asy-syari'ah. Apa syariah itu? Manba'ul miyah, sumber mata air. Dengan demikian, seruan Allah yang ada di Al-Quran, seruan Nabi SAW yang ada di As-Sunnah Al-Hadis, itu semua disebut dengan syariah. Itu merupakan sumber mata air. Sumber mata air merupakan sumber kehidupan, saudara. Ya. Nah, yang jadi ujian memang kita dihalang-halangi. Ya, digeser-geser. Apa sih, untuk apa belajar ilmu? Untuk apa? Untuk apa? Toh kalau nggak punya duit sama saja, betul? Ya, itu. Emang bisa dimakan ayat. Justru dengan Quran, dengan hadis dibimbing oleh Allah Ta'ala. Dan tidak akan pernah disia-siakan. Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa? 2 sisi, kaya dan miskin. Kita kaya bisa menyikapi dengan benar, yaitu syukur. Ketika miskin bisa menyikapi dengan benar, yaitu apa? Bersabar. Dan dia dirasakan sebagai sebuah kebaikan. Itu. Ya. Nah, termasuk yang sedang kita bahas, ya, hadis yang kita bahas poin 101 adalah apa? Yaitu larangan istri puasa ketika suaminya di rumah. Memang kenapa? Ini kan ibadah, itu kan manusia. Itu sunnah. Dilarang masukin ke rumah siapapun orang itu kecuali dengan izin dari suaminya. Dan juga dilarang, ya, atau menginfakkan harta dari suaminya. Ini para jemaah. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan, ya. Kemudian kita ingat-ingat bahwa ternyata firman Allah yang ada dalam Al-Quran sebagai seruan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 24.
Hadis Nabi yang ada di sunnah seruan Nabi yang ada di hadis-hadis beliau. Ternyata itu semua sumber kehidupan. Manusia dibagi 4, diberi dunia 4 orang. Kasih harta dan ilmu. Yang kedua ilmu saja, tidak ada harta. Yang ketiga, harta saja tanpa ilmu. Yang keempat, sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Ini paling parah yang keempat. Yang paling bagus kedudukannya ahsanul manazil yang pertama. Nah, barangkali insya Allah kita tidak sama sekali nggak punya. Ya, berapa kali saya sampaikan kepada antum semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadafiriha, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa di pagi hari merasa aman dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu, makanan pokok ada di hari itu, besok tidak tahu, seperti punya dunia dan isinya. Apa yang membuat kita memiliki sifat karakter seperti itu? Tidak lain adalah ilmu dari Quran dan Sunnah. Sehingga kita nikmat hidup itu. Kita nikmati hidup. Termasuk yang sedang kita bahas, karena kita membahas masalah, yaitu apa? La tasumul mar'ah, ya, wa zawjuha syahidun, ya, illa biidnih. Tidak boleh seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya sedang berada di rumahnya, ya. Nah, karena ini terkait dengan hak-hak suami, maka kita kembangkan pembahasannya interaksi suami istri, ya. Kenapa demikian? Karena sebagaimana hadis mengatakan, inna iblis jaddu arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fadnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayutnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta, rawahu Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus bala tentaranya yang paling rendah, ya, pangkat itu paling besar fitnahnya. Seorang dari tentara iblis datang lapor dan mengatakan, saya sudah berbuat begini dan begitu. Apa kata komandan iblis? Engkau belum berbuat sesuatu. Lalu yang lain datang dan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan si fulan hingga aku pisahkan dia dengan istrinya. Apa kata si iblis, si komandannya? Ya, dia mendekatkan kepada dia, lalu katakan, ni'ma anta, engkau yang paling hebat. Ya, alias diberi apa? Tanda bintang jasa. Nah, ya, berita menunjukkan dari Kementerian Agama bahwa apa? Angka perceraian begitu tinggi, sangat tinggi. Ya, nah, itu semua faktor utama tentu saja tidak mengindahkan interaksi suami istri, hak dan kewajiban. Paham di sini para jemaah? Kalau kita sudah, alhamdulillah, tapi sebagai penguat, karena ini sebagai ilmu, ya, seperti kelanjutan dari bahasan kita sebelumnya adalah paling besar pahalanya adalah nafkah yang diberikan untuk istri. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk istrimu, maka pahala yang paling besar adalah yang diinfakkan untuk istrimu. Bukankah ini luar biasa? Tidak perlu jauh-jauh. Tinggal apa? Tinggal di sininya. Niat. Dan itu kan ilmu. Ini ilmu. Berarti niat kita.
Ya, memberikan nafkah kepada istri tidak semata-mata kasih sayang. Tapi ini hadis ini sebagai landasan para jemaah sekalian. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya, ya, barang siapa menafkahi dua putrinya hingga balik, maka nanti dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man alah jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Ya, akhrajahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang menafkahi dua jariyah, dua anak perempuannya, atau jariyah juga bisa budak, sampai keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat, dia sama saya seperti ini, ya, artinya jari dekat, ya, asawadhamma asabi'ahum. Ya, ini dekatan ya. Asabi semua jari, entah yang mana. Kalau anak yatim begini beliau, ya. Ini antum punya dua anak perempuan di rumah, ada yang tiga. Kita punya anak dua perempuan di rumah, ada yang tiga atau yang lebih. Biasanya kita cuma memberikan dengan kasih sayang, dan itu tidak salah. Tapi jangan semata-mata kasih sayang. Dasarkan dengan ilmu. Tadi kan dengan ilmu, sehingga dibedakan orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu dengan orang yang diberi ilmu meskipun tidak diberi harta. Apalagi kita harus akui nikmat Allah Ta'ala, ya, bahwa kita masih punya, Masya Allah, macam-macam, ya. Enggak Ustaz, saya cuma punya sepeda motor, butut pisan, ya, motor masih, ya, masih pakai. Sepeda ontel, musuh kaki bisa berjalan saya, tapi tidak kekurangan apa-apa. Tinggal satu, apa? Ilmunya. Supaya 1 kalori dari energi yang kita keluarkan ada nilainya di hadapan Allah. 1 rupiah yang kita keluarkan dari harta ada nilainya. 1 detik dari waktu yang kita gunakan ada nilainya. Tapi dengan ilmu, ya. Tapi kalau tidak dengan ilmu, sia-sia. Banyak yang tersia-siakan para jemaah dari yang potensi yang kita miliki. Ya. Bahkan kalau dengan ilmu, dengan perasaan, dengan akal, dengan suara terbanyak, bukan dengan ilmu. Yang seharusnya sampah bisa jadi duit, ini duit jadi sampah. Apa maksudnya? Ya, sampah jadi duit. Orang berbuat dosa, ketika tahu ilmunya dengan bertobat, apa? Dibawa dibalik. Jadi apa? Iya, sampah jadi duit. Orang yang merasa dirinya baik karena hartanya, karena ibadahnya, sampai kagum pada dirinya, karena gak punya dosa. Apa kata Nabi? Laulam takunu tutnibun lahiftu alaikum akbar min dalik an ujubu. Rawahul Bazzar dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kalian tidak berbuat dosa, justru aku benar-benar aku takut yang lebih besar pada itu dari kalian. Itu apa? Al-ujubu. Ujub, kagum pada dirinya, dengan hartanya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya. Justru itu yang lebih ditakuti Nabi. Ya. Nabi bersabda, "Laulam tudnibu la dhahaballah bikum wa la ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum." Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Ta'ala akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Kalian dihilangkan. Lalu mereka beristighfar pada Allah dan Allah terima istighfarnya. Nah, itu dengan ilmu. Kalau dengan ilmu sudah pakai akal, pakai perasaan. Termasuk juga pakai perasaan menghadapi istrinya. Sayang. Tapi tidak dengan ilmu. Sayang kan? Nafkah-nafkah yang diberikan. Ya. Bahkan yang dimasukkan ke mulut istri itu lebih baik, ya.
Udah pernah kita bahas hadisnya para jemaah, ya. Ini. Nah, kemudian juga dengan anak, ya, dengan anak. Lalu berikutnya berdosa orang yang menelantarkan keluarganya, ya. Ini kan semua hubungan antar suami istri, termasuk hak suami tadi nggak boleh puasa ketika sedang ada di rumah. Nanti kita bahas detail lagi nih, ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan. Ya, karena ketika antum mendengarkan hadis yang kita bacakan, yang saya bacakan, saya juga mendengarkan, itu juga sudah ilmu. Itu ilmu. Para jemaah. Kita harapkan keberkahannya. Nabi bersabda, bagi orang yang mentelantarkan keluarganya, kafa bil mar'i isman an yudai'a man yaqul. Ya, akhrajahu Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ya. Cukup dikatakan berdosa orang-orang yang mentelantarkan, man yakut, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yakut dari kata al-qut, yaitu makanan pokok, ditelantarkan gitu. Sekarang berapa banyak orang mentelantarkan apa anak istri, punya anak 5, dicerai, ditinggal begitu saja, teganian kau. Ya, itu besar dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunya yang jadi banting tulang untuk menjadi nafkah untuk anak-anaknya. Sementara dia bisa kawin lagi, bisa menafkahi orang, bahkan mungkin menafkahi anaknya orang. Betul? Ada tidak? Banyak. Ya, dia berani kawin lagi. Orang itu bawa anak berani menafkahi, tapi anaknya jadi nafkahi. Jadi tinggal dengan istrinya. Dosa kafa bil mar'i itsman an yudai'a man yaqut. Ya, cukup dikatakan dosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini para jemaah, ya. Itu. Oleh karena itu, dengan ilmu ternyata apa? Di rumah itu sudah banyak pahala. Dengan ilmu potensi dosa juga banyak. Di rumah belum keluar. Oleh karena itu Nabi bersabda apa? Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bisyatri dinih falyattaqillah bisyatril baqi. Rawahu Ahmad. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Istri yang soleha. Apa? Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah bertakwa kepada Allah dari separuh lebihnya. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, separuh agama itu ada di rumah. Gitu. Ya memang betul. Ini berapa hadis tadi? Karena akan melahirkan anak. Nanti anak bagaimana ke depannya, dia investasi orang tuanya dunia akhirat. Sampai bagaimana anak itu menikah. Kemudian punya anak, kemudian meninggal bapaknya. Bagaimana hubungan anak dengan bapaknya ketika sudah meninggal? Dengan ibunya, semua diatur. Semua ada ilmunya. Semua adalah kehidupan. Nah ini. Dan saya yakin yang hadir di sini semua, dari 4 golongan tadi, masih masuk golongan pertama, betul. Selain kita dikasih ilmu, juga dikasih harta, saudara. Meskipun harta kita mungkin tidak sama satu dengan yang lain. Tapi ketika orang itu memiliki apa yang dimakan di hari itu seperti punya dunia dan isinya. Artinya di sini tinggal bagaimana peran dan kedudukan ilmu yang kita miliki di dalam, ya, memegang dan memanage harta yang kita miliki. Seberapapun yang ada. Untuk apa? Untuk selanjutnya dikelola apa? Dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan yang dimasukkan ke mulut istri, 1 suap dapat pahala. Kalau mau nyuapin istrinya, dapat pahala. Luar biasa. Besarin anak perempuan, 2 orang, 2, 3 orang. Jamin surga sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini para jemaah. Nah, kemudian, nah itulah sebagai apa namanya poin kedua tadi, ya, 3B ya, 3B itu memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah.
3C-nya, ini ya hubungannya dengan hadis yang menjadi tema kita, nanti juga akan detail, tapi ada poin-poin berikutnya masih banyak, ya. Ketaatan istri selain maksiat dan menyenangkan jika dipandang, ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khairun, qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Akhrajahu An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, ya. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ibu-ibu yang hadir ya, dan juga akhwat yang siap jadi ibu-ibu, wanita mana yang paling baik? Nah, wanita mana yang paling baik? Nabi bersabda, wanita jika suaminya melihat menyenangkan. Yang kedua, jika suaminya menyuruh, dia taat. Mentaati suaminya ketika memerintah. Dan tidak menyelisihi suaminya. Maksudnya di sini tidak mengkhianati suaminya. Pada dirinya, yaitu tidak sampai selingkuh, apalagi berzina dengan orang. Wa maliha, dan juga harta suaminya, bima yakrah. Tidak menyelisihi ya suaminya pada dirinya dan hartanya, yaitu pada diri istri dan harta ya, harta istri tadi, bima yakrah ya, yang suaminya tidak suka, ya, ini. Nah, kemudian termasuk hadis yang sedang kita bahas baru masuk ke poin itu, ya. Tidak ada masalah. Kita kembangkan pembahasan ini menjadi berapa poin? Ada 8 poin, ya. Kita masih membahas 3 poin. Dan hadis yang sedang kita bahas pada kitab yang yaitu Al-Muharramat poin 101 baru sekarang masuk, ya, yaitu apa? Hadis Abi Hurairah yang di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. Wa la ta'dana fi baitihi illa bi idnih. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrih fa innahu yuaddi ilaihi syatruhu. Rawahul Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, tidak boleh, tidak halal, ya, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir, yaitu berada di rumahnya kecuali dengan seizinnya, dan tidak boleh memasukkan ya orang ke rumah kecuali dengan seizin suami, serta tidaklah dia menginfakkan harta tanpa perintah suami, maka separuh pahalanya untuk suami. Nanti kita sebutkan satu-satu, ya. Apa maksud dari tidak boleh wanita berpuasa sementara suaminya di rumah tanpa izin? Di sini maksudnya puasa sunnah, ya. Di sini maksudnya puasa sunnah, ya. Karena beberapa hadis menyebutkan seperti itu, ya. Seperti diantaranya la tasumul mar'a wa zawjaha syahidun ya yauman min ghairi syahri Ramadan illa bi'idni. Tidak boleh seorang wanita puasa sementara suaminya di rumah satu hari selain Ramadan, kecuali dengan izinnya, ya. Nah, kalau Ramadan ya nggak boleh, atau mengkodok puasa Ramadan nggak perlu izin suaminya, ya. Dan tidak boleh suaminya maksa untuk berhubungan. Jadi di sini yang dimaksud hal tersebut adalah ya hak suami ya untuk berhubungan, sehingga suami itu punya hak kapan saja untuk berhubungan dengan istrinya, ya. Nah, ini sebagai wanita hendaklah memahami hal tersebut supaya mendapatkan keutamaannya dan terhindar dari apa? Dari berbagai macam dosa yang ada. Di antaranya apa? Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha
Rawahul Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, yaitu untuk hubungan suami istri, lalu si istri menolak untuk datang, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Ya, hingga pagi hari. Nah, kecuali suaminya ridho, ya, karena di hadis lain redaksinya beda. Sama hadis Abi Hurairah, redaksinya beda. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu menolak dan suaminya bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istri itu hingga pagi hari. Berarti di sini muqayyad dengan apa? Marah alias tidak ridho. Ya kalau ridho mungkin istrinya capek atau ada alasan lain, ya. Nah, berarti di sini apa? Di sini ada pembicaraan. Kemudian yang menjadi dasar pembicaraan apa? Ilmu, bukan hawa nafsu. Bukan semata-mata kemauan nafsu suami. Dan bukan semata-mata ego istri dan ego suami. Nah, di sini ada apa? Ada bergening. Ya. Untuk bisa apa? Satunya lepas dari dosa. Yang satunya barangkali bisa ridho dengan haknya. Nah ini, kalau yang mendasari bukan ilmu, ya, yang terjadi macam-macam, ya, gitu. Bahkan, ya, dalam hadis juga disebutkan kalau suaminya minta, ya, dan kebetulan istrinya berada di tungku, bukan di atas tungku, ya, sedang buat roti di dapur misalkan, tanur itu tungku yang dipakai untuk buat roti, untuk manas bakar roti, ya. Idar rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur, ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Tolak bin Ali Al-Hanafi. Jika seorang suami ngajak istrinya untuk keperluannya, maka hendaklah dia mendatanginya meskipun wa in kanat 'ala tanur. Meskipun dia sedang berada di dapur. Dapur itu tanur, tungku untuk buat roti, ya, yang bulat kayak gentong itu, ya, kemudian ada ini tempel-tempel, ya, nah itu tepung, ya, itu kan panas itu, ya. Menunjukkan apa? Memang begitu besarnya hak suami. Sekarang pada zaman sekarang ini kalau tidak berdasarkan ilmu, ada tidak istrinya nolak untuk diajak suami? Ada tidak? Tolong jawab nih ya Ivan. Hah? Ada tidak? Ya banyak. Ya. Bahkan, ya, istrinya lebih galak dari suaminya. Kayak orang yang punya utang lebih galak daripada yang utang. Itu, ya. Nah, saking besarnya hak suami, apa? Kan Nabi bersabda, "Lau kuntu amiron an yasjuda, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suaminya. Akhraju Abu Dawud dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini. Nah, coba dengan ilmu. Belum ya, belum bicara haknya istri lo ya. Masih bicara hanya antum nih, hak kita nih. Nanti juga ada hak istri. Tenang ya, wahai mak-mak, ibu-ibu, akhwat, tenang, ya. Ini. Nah, artinya apa? Ini yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Ilmu ini adalah kehidupan. Kehidupan, ya. Seperti surat Al-Anfal tadi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, sambut, terimalah. Apa itu? Seruan Allah dan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Quran. Di mana seruan Nabi? Di hadis-hadis beliau. Ya, nah sekarang kita sedang membahas masalah hak istri dan hak suami, hubungan suami istri. Ya, nah kalau kita berdasarkan itu, insya Allah hidup nikmat, merasa lezat.
Ya, meskipun hartanya sedikit, apalagi kalau hartanya banyak dibandingkan ilmu. Masya Allah. Ya Masya Allah, luar biasa saudara. Kita sebagai seorang muslim jangan berspekulasi lagi. Ya, jangan sampai masa bener sih. Oh, nyatanya kalau nggak punya duit juga bingung. Nah ini. Kalau mau jujur, insya Allah tidak, sama sekali tidak punya. Ya, masih ada makanan siap dimakan, siap disantap, masih. Ya, nah, cuman masalah yang ini mengelola hati, memanage ya apa mental kita. Ya, kalau dimanage dengan ilmu, maka dia akan apa? Ya, mengelola apa yang ada dengan ilmu. Sehingga 1 dinar yang diberikan kepada istri pahalanya paling besar. Bahkan yang dimasukkan ke mulut istrimu, ya, ke mulut ya istrimu. Itu para jemaah, ya. Itu lebih besar yang diberikan kepada istri, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya itu yang lebih besar ya pahalanya yang diberikan kepada istri kita, ya. Para jemaah rahmati Allah. Kalau apa? Kalau kita menjalankannya ya, dengan apa? Yaitu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi fami imra'atika, ya. Arjul Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya engkau tidak menginfakkan nafkah, memberikan nafkah yang mengharap wajah Allah kecuali diberi pahala bahkan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Bukan 1 dinar, hanya 1 suap, ya, separuh duren, separuhnya untuk gigit, separuh kasih istri. Ya, itu. Jadi ya Allah, maka coba nanti pulang seperti itu. Jadi kita hadirkan, hadis ini kita hadirkan, ya. Ya Allah, ini saya beri kepada istri, ya Allah. Itu juga zikir, makanya disebut ilmu majelis zikir. Karena ketika kita ingat ini, ingat hadis, kan ingat Allah Ta'ala, ingat hadis Nabi SAW. Bukankah ini nikmat luar biasa? Cuma memang setan sering melupakan, memalingkan kita. Itu para jemaah. Dilupakan dengan ilmu. Akhirnya apa? Yang kita kerjakan, ya mengalir. Begitu saja. Tanpa ada niat, tanpa ada. Paham di sini? Ya, innamal a'malu binniyat. Semua dengan niat. Dan orang bisa berniat kalau punya ilmu. Untuk apa niatnya? Nah, ternyata ilmu merupakan sumber kehidupan. Kehidupan, saudara. Ya. Jadi kita nikmat. Dengan ilmu terasa nikmat segalanya. Nah, mari kita nanti ini sholat. Ya, agungkan sholat. Kata Syekh Abdul Razak, agungkan sholat itu. Karena sholat termasuk syiar. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Agungkan hadis Nabi, ta'dzimus sunnah. Ya. Meskipun barangkali kita belum mengerjakan yang berat, yang setiap hari, yang barangkali tidak bisa dihindari, seperti hubungan sama suami istri, ngasih nafkah sama anak, ngasih nafkah sama istri, kan setiap hari itu berlalu, berlewat. Mau tidak mau, betul. Tapi kembalikan kepada niat dan ilmu. Supaya apa? Memiliki nilai, memiliki kualitas, ya. Dengan demikian apa? Kita merasakan nikmatnya kehidupan. Karena memang Quran dan Sunnah sumber kehidupan. Disebut asy-syariah, makna syariah. Lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Apa maknanya? Manba'ul ma, sumber mata air. Sumber mata air merupakan sumber kehidupan. Berarti apa yang diserukan Allah dalam Quran, apa yang diserukan Nabi dalam hadis, itu semua merupakan sumber mata air, sumber kehidupan. Ya.
Insya Allah dengan demikian kita akan hidup, menghidupkan hati. Ibnu Katsir mengatakan menghidupkan hati. Syekh Utsaimin mengatakan menghidupkan semuanya, hati dan juga fisik. Karena fisik tergantung kepada hati. Kalau hati baik, fisik baik. Sebaliknya, jika hati buruk, fisiknya pun akan terpengaruh. Demikian, sudah waktu Isya. Nanti insya Allah lanjut setelah azan ya dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.